Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Herudin SPD dari SMP Negeri 10 Kota Bogor akan menampilkan video pembelajaran UKM PPG dalam jabatan 2022. Selamat menyaksikan. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi ini kita kembali ketemu di dalam pembelajaran PPKN materi bab 1 ya. Tapi sebelumnya Bapak mau nanyain kabar dulu nih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Iya, semoga tetap semangat ya. Untuk semangat itu nanti kita akan mengucapkan salam bela negara ya. Salam bela negara. Siap, siap, siap. Bagus. Ya, hari ini cuaca cerah sekali. Kita akan melaksanakan pembelajaran. Semoga semua dilancarkan. Hanya sebelumnya untuk pembelajaran kita harus mulai dengan doa rupanya ya. Silakan Nanda Raska berdoa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, setelah berdoa, Bapak lihat masih kamu masih kurang semangat nih ya. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Lagunya Berkibarlah Benderamu. Boleh berdiri semua. Ayo mari kita berdiri sama-sama. 1, 2, mulai. Berkibarlah benderamu, lambang suci dalam hari raya di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap punya bangsa, sang merah putih yang berwibawa, berkibarlah selama-lamanya. Ya, semangat, semangat. Nah, Bapak mau ngecek kesiapan kamu, Bapak kebersihannya, mau dilihat dulu, ya. Alat tulisnya sudah lengkap? Iya, bagus ya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Semoga lancar dan bisa menghasilkan ya ilmu yang bermanfaat buat kamu. Nah, Bapak mau absen dulu nih sekarang ya. Yang hadir dan yang tidak hadir. Siapa saja yang tidak hadir? Rahasia. Rahasia. Pasien mana pasien? Sakit ya. Terus yang paling tidak hadir? Sudah
Pasca aja ya. Ya semoga pasca kakak sembuh ya. Selalu ikuti pembelajaran bersama-sama dengan kita. Ya, anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini. Bapak akan menjelaskan dulu ya, rencana pembelajaran hari ini. Ya. Materinya apa? Bab 1 coba dibuka. Apa materinya? Perumusan dan penerapan Pancasila. Ya, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran dari materi perumusan dan penerapan Pancasila. Yang pertama, ya, sikap spiritual di sini memiliki sikap menerima dengan ikhlas semangat para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, itu yang harus kita terima. Ya, kemudian sikap dari para pendiri negara. Yang kedua, memiliki sikap menerima dengan bangga semangat para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mensyukuri komitmen pendiri negara yang telah merumuskan dasar negara Pancasila. Silakan coba lihat buku PPKN-nya. Perumusan dan penetapan dasar Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang Bapak akan membentuk 5 kelompok ya. Silakan kelompok 1 sampai kelompok 5 kamu gabung. Ya. Kelompok kayak gimana? Gabungnya bisa di bawah ya. Nah, coba. Gimana? Ya, sudah. Kelompok 1 coba. Angkat tangannya. Iya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Coba ada kelompok 4. Kelompok 5. Pojok. Ya. Ada jadi pojok. Ya. Oke, masuk ke materi. Yang akan dibahas hari ini kan tadi sudah disampaikan ya bahwa proses pembentukan dan perumusan dasar negara ya, itu dilakukan oleh BPUPKI. Apa BPUPKI? Ulangi yang keras dong jawabnya. Ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah nanti akan kita pelajari ya, agar kita paham bahwa Pancasila yang sekarang ini kita ya jadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu tidak tiba-tiba muncul ya, tetapi merupakan hasil karya luar biasa ya, dari para pendiri negara dengan mempertaruhkan ya semua kepentingan pribadi ya. Jadi mereka berjuang siang malam ya untuk membuat sebuah dasar negara yaitu Pancasila. Kamu masih ingat ke Pancasila? Masih. Coba nih kalau misalnya masih ingat Pancasila ya, mulai sebutkan sila pertama sampai sila kelima. Ya. Luar biasa. Jadi begini, jangan sampai nanti ya saking pinternya orang ya, profesor doktor nanti di saat dia sudah menjabat bisa jadi anggota DPR atau DPRD, ya, itu tidak hafal Pancasila, ya. Itu gimana? Bagus tidak? Tidak. Bagaimana dia menjalankan sebuah amanah, ya, tanpa mengetahui, ya, tujuan dari ya, dasar negaranya itu sendiri.
yaitu dasar negara kita Pancasila. Nah, kamu alhamdulillah nih, mudah-mudahan sampai kamu nanti tua Pancasila masih ingat dan dilaksanakan. Coba sila pertama nih ya. Ketuhanan yang Maha Esa. dalam kehidupan sehari-hari ada tidak yang taat beribadah, menghargai agama orang lain, terus tidak membeda-bedakan agama ya. Bagus, tepuk tangan nih ya. Coba sila contoh ya, sila keempat nih. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dan pembesaran perwakilan. Dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kamu lihat? Kerja kelompok, terus pemilihan ketua kelas, pemilihan RT, pemilihan RW ya. Ya, semuanya betul ya, tepuk tangan lagi. Nah, itulah yang kita alami sekarang ini tidak terlepas dari bagaimana proses Pancasila itu bisa hadir menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Bapak masuk ke materi langsung ya. Kita saksikan saja tayangan video berikut ini, yaitu film dokumenter ya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh BPUPKI ya. Kamu saksikan ya, simak, kemudian dianalisis ada permasalahan apa nanti ya dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya, Indonesia. Menjelang kekalahannya di Perang Pasifik, tentara militer Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokumentation Unity Usaha atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan haruslah terpatri di setiap jiwa anak bangsa Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegak, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila. Nah, itulah tayangan dari proses ya perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, sudah kalian simak? Sudah ya. Nah, jadi BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang ya, untuk membuat sebuah dasar negara, karena Jepang ini menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia ya. Nah, di sini disambut oleh para tokoh pendiri negara ya dengan mengikuti keinginan Jepang, yaitu membentuk BPUPKI. Nah, setelah melihat tayangan yang barusan ditampilkan ya, ada nih tokoh-tokoh yang diberi mandat untuk membuat atau menetapkan Pancasila atau merumuskan dasar negara ya. Siapa saja 3 tokoh tadi yang diberi mandat ya? Ya, ya Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dulu deh.
dasar negara ya. Kemudian Bapak mau tanya di sini, kira-kira setelah dianalisis ada tidak permasalahan dari perumusan dasar negara Pancasila tadi? Ya, kamu sudah melihat ada masalah tidak? Ya, coba yang menyampaikan analisis permasalahannya. Ayo. Ya boleh. Berdiri coba. Buka aja deh. Bangsa Indonesia menggunakan cara mengikuti keinginan Jepang, tetapi tetap mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Iya. Nah, boleh. Ulangi ya. Jepang ini seolah-olah seperti apa? Ingin memberikan kemerdekaan. Ya. Mereka membentuk BPUPKI ya, kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh para pendiri negara untuk membuat dasar negara. Nah, tidak tahu kita seperti apa tujuan Jepang itu ya. Yang jelas ada maksud terselubung di balik pembentukan BPUPKI tersebut ya. Ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dengan cara ya mengikuti keinginan Jepang. Ya, dengan membentuk BPUPKI. Ya, bagus. Lagi permasalahan yang berikutnya. Coba kelompok berapa ini? Ya, ada nggak? Kelompok 5. Ya, boleh. Oh ya, betul, tepuk tangan. Jepang membutuhkan ya dukungan bangsa Indonesia dalam perang Pasifik. Itu permasalahannya mengapa ya, Jepang membentuk BPUPKI ya. Coba kalau ada yang nyampein permasalahan silahkan boleh dijawab kalau tahu ya. Kelompok lain. Ada lagi tidak? Saya Pak. Kamu boleh? Adanya perbedaan pandangan para tokoh pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila. Adanya perbedaan pandangan ya para tokoh pendiri negara dalam perumusan dasar negara. Coba ada yang bisa menjawab? Ya. Menyatukan seluruh perwakilan daerah di Indonesia dalam menetapkan Pancasila. Menyatukan Seluruh perwakilan daerah di Indonesia dalam menetapkan Pancasila. ya, menyatukan seluruh perwakilan daerah di Indonesia ya untuk perumusan Pancasila. Jadi lebih mengedepankan kepentingan bangsa ya, walaupun para pendiri negara ini dari berbagai macam daerah, tetapi ya tetap satu tujuan, yaitu Pancasila bisa terwujud ya. Oke. Kemudian Bapak akan menyampaikan LKPD ya, tempat kerja. Silakan diisi. Ini tempat kerjanya kamu isi. Ya, KPD-nya nanti di dan kasih waktu beberapa menit untuk mengisi KPD-nya. Ya, KPD-nya diisi. Silakan susun
pertanyaan, ya, kemudian nanti disampaikan per kelompok. Barangkali ada yang bisa menjawab, boleh menjawab. Kalau enggak, Bapak yang akan menjelaskan, ya. Ya, di sini ada KPD-nya. Silakan susun pertanyaan sesuai dengan yang diminta dari KPD. Sudah? Pertanyaannya? Sudah? Oke. Coba kelompok 4. Sampaikan pertanyaannya ya, susunan pertanyaannya. Yang keras suaranya. Kapan sidang pertama BPUPKI dilaksanakan? Ya, silakan. Tepuk tangan dulu nih. Ada yang sampaikannya. Kapan sidang pertama BPUPKI dilaksanakan? Ya. Ada yang tahu tidak? Saya Pak. Oh iya, silakan berdiri. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Nah, sekarang giliran nih Bapak nih. Apa sih yang dihasilkan dari sidang pertama BPUPKI? Ya? Yang keras dong. Perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara, ya betul. Ya. Oke, itu Bapak nambahin aja satu bonus ya. Ya, lanjut. Kelompok 5, mana kelompok 5? Ya boleh. BPUPKI dibentuk oleh Jepang dengan tujuan Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Pertanyaannya, BPUPKI dibentuk oleh Jepang dengan tujuan apa? Ada yang bisa menjawab? saya Pak. Ya boleh. Jawabannya karena Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia untuk melawan sekutu dalam perang Asia Pasifik. Ya betul, tepuk tangan ya. Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia dalam kaitannya perang Asia Pasifik melawan sekutu. Ya betul ya. Ada lagi nih kelompok 2 boleh. Kelompok 2 boleh sampaikan pertanyaannya. Para pahlawan negara memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme dalam tulisan Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme dan patriotisme? Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi para pendiri negara ini memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme tinggi ya terhadap tanah air Indonesia. Nah, apa sih patriotisme dan nasionalisme itu? Ada yang tahu boleh? Ya, boleh silakan. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Sedangkan patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Tepuk tangan. Ya. Jadi mereka oleh kelompok 5 luar biasa ya. Jadi nasionalisme itu rasa cinta tanah air yang betul-betul tidak terhingga ya. Kemudian untuk patriotisme ya, yaitu bagaimana kita memiliki ya semangat perjuangan rela berkorban ya terhadap tanah air ya tanpa memandang rendah bangsa lain ya gitu. Oke, tepuk tangan. Ada lagi kelompok 1 boleh. Berapa kali BPUPKI melakukan sidang? Berapa kali tuh BPUPKI melaksanakan sidang? Boleh. 2 kali. 2 kali. Yang pertama sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli ya? Iya. Ya, sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni. Sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945 ya.
Ada lagi kelompok 2, kelompok 3, boleh? Siapakah ketua BPUPKI? Siapa? Siapakah ketua BPUPKI? Ketua BPUPKI? Rajiman Wedo. Iya, betul, tepuk tangan. Bapak ART Rajiman Video Diningrat, ya. Tepuk tangan dulu. Sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan, Bapak. Ya, bukan. Oke. Oke. Anak-anak sekalian, ya, luar biasa sekali pembelajaran hari ini. Kamu sudah bisa melihat apa yang terjadi di saat perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui tayangan langsung. Mungkin kalau zamannya Bapak dulu sekolah tidak tahu seperti apa, tahu Pancasila ada aja. Kalau sekarang alhamdulillah kamu bisa menyaksikan langsung bagaimana proses ya perumusan dan penetapan dasar negara Pancasila. Ya. Gimana pembelajaran ini, menyenangkan tidak? Ya. Jadi setelah kita refleksikan ya, bahwa Pancasila itu memang prosesnya amat panjang dan sangat melelahkan ya. Tetapi dengan semangat tadi patriotisme ya, nasionalisme ya, rela berkorban demi bangsa dan negara, akhirnya Pancasila dapat disahkan dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kalian sebagai generasi muda ingat harus tetap ya memiliki komitmen ya seperti para pendiri negara ya, yaitu melaksanakan Pancasila dengan sebaik-baiknya ya. Setuju kan kalian? Oke, terima kasih ya. Untuk pelajaran selanjutnya nanti akan disampaikan pada pertemuan berikutnya ya, yaitu bab 2. Oke, kesimpulan dari Bapak tadi sudah ya. Coba dari peserta didik, dari siswa boleh sampaikan. Ya, boleh Bapak. Ya. Perbedaan pandangan para tokoh pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara dapat diatasi dengan semangat cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Tepuk tangan. Ya, demikian Mananda ya menyampaikan bahwa sama dengan yang Bapak sampaikan tadi, yaitu bahwa semua permasalahan apapun bentuknya demi bangsa dan negara, para pendiri negara berkomitmen ya, yaitu cinta tanah air dan rela berkorban. Ya, demikian hari ini ya, Bapak akan menutup pembelajaran ya, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup oleh doa oleh Bapak. Mari teman-teman Ya. berdoa mulai. Alhamdulillah, amin. Oke, silakan anak-anak boleh meninggalkan ruangan ya untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Semoga selamat sampai ya.